Gimana nih kabar ya Kak Ula malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Afwan nih dari tadi tuh setahu saya itu kita bakal Zoom-nya tuh di Google Meet. Ternyata di Zoom. Jadi agak drama sedikit. Mohon maaf, Afwan sekali ya teman-teman semua ya. It's okay Kak Ulan, nggak apa-apa. Ya Kak Ulan, mau persingkat waktu izinkan aku buat baca CV Kak Ulan terlebih dahulu ya Kak. Oke, narsum kita pada malam hari ini juga nggak kalah keren dong dengan tema kita yang episode mengagumi telah usai. Jadi pemateri kita pada malam hari ini bernama Wulan Rifadina. Asal kota berada di Wonosobo, tahun lahir 16 September 1999. Pendidikannya fast track S1 sampai S2 Pendidikan Agama Islam. Kesibukan saat ini copy winter di perusahaan digital marketing, penyiar radio, aktivis dakwah. Yang keenam, mata hidup, hijrah bukan tentang lebih baik dari orang lain, tapi hijrah adalah menjadi lebih baik dari diri sendiri di hari kemarin. Masya Allah. Ayo teman-teman, bisa nih on cam kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu teman-teman. Ayo bisa on cam dan mempersiapkan ya guys. Kepada kakak panitia dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Oke Kak, maaf ya. Eh Sebelumnya ada suaranya nggak? Ada kak. Oke, izin off cam ya soalnya sepertinya tidak memungkinkan untuk on cam gitu ya Kak. Oke, boleh silakan yang di on kan, yang mau on cam boleh on cam, tapi dilihat lagi auratnya ya, jangan sampai terlihat. Oke, dihitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih buat kakak operator. Ayo buat Kak Ula nih, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini yang sangat relate banget sama yang berada di kajian pada malam hari ini nih Kak? Insya Allah karena saya tadi habis agak lama ya telatnya sampai 30 menit. Afwan sekali, jadi mungkin akan langsung aja ya Kak. Ya, kepada Kak Ula dipersilakan untuk penyampaian materi 30 menit ya Kak. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, untuk mikrofon bisa pada teman-teman semua di offin dulu. Oke, baik. Oke, saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil amyani wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menggenggam hati hati kita, dan dialah yang mempertemukan dan memisahkan. Tadi saya barusan baca di kolom komentar ada yang merasa dipisahkan karena ada yang ditinggal meninggal. Kebetulan itu juga terjadi kepada saya 1 tahun yang lalu. Allah yang lebih tahu bahwa rahasia terdalam dari hati hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah,
Malam ini kita berada di suatu majelis ilmu, majelis gerakan Islam Indonesia. Betul ya, Kak? Tuh. Untuk menuntut sebuah ilmu, kita sama-sama belajar, saling belajar, sama-sama belajar untuk menguatkan hati, serta belajar bersama tentang sebuah tema yang dekat dengan kehidupan kita. Episode Mengagumimu telah usai. Seringkali kita tuh pernah kagum gak sih pada seseorang, entah itu karena karena akhlaknya, kebaikannya, ketulusannya, atau hanya sekedar perasaan yang muncul tanpa kita rencanakan. Namun, tidak semua kekaguman itu tuh berujung pada suatu kebersamaan, persatuan. Nah, ada kalanya justru kita tuh harus belajar melepaskan, berdamai dengan hati, dan menata diri agar kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam tema episode Mengagumi Mutelah Usai ini, saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama adalah memahami tentang fitrah kagum dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah belajar melepaskan dengan elegan. Dan yang ketiga adalah menata hati agar kita semakin kuat dan dewasa. Dan yang keempat adalah mengalihkan energi kagum menjadi produktivitas. Yang kelima, pentingnya sholat istikharah dalam menentukan langkah. Dan yang terakhir adalah refleksi dari kata Allah itu mempertemukan kita dengan seseorang itu pasti ada alasannya. Nah, sekarang teman-teman bisa mengeluarkan buku teman-teman, ballpoint teman-teman, atau yang mau ditulis di melalui handphonenya juga boleh. Baik, saya akan lanjut aja karena waktunya cuma sebentar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kagum adalah fitrah manusia. Memahami rasa kagum di dalam Islam itu bagaimana? Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 14, Zuyana linasi hubus syahawah timinan nasi wal banin. Artinya apa coba? Dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada apa yang dia inginkan. Contoh seperti wanita dan anak-anak. Rasa kagum itu fitrah, teman-teman, fitrah ya. Tidak ada salahnya di situ karena rasa kagum itu fitrah bahwa kita itu memiliki hati. Gak ada yang salah di situ. Ketika hati kita bergetar melihat seseorang yang baik, soleh atau solehah, itu kan tandanya hati kita masih hidup, bukan hati yang sudah mati rasa. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang perayaan mati rasa karena mati rasa itu tidak untuk dirayakan, teman-teman, tapi untuk diperbaiki. Namun di dalam fitrah itu bisa menjadi sebuah ujian. Permisi Kak Wulan, apakah ada kendala?
Baik, Afwan, tadinya sinyalnya hilang. Suara saya sudah jelas ya, Kak? Iya, Kak, sudah. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi sampai dengan bab fitrah itu adalah sebuah ujian. Nah, kagum itu bisa kita jadikan pada sebuah kebaikan yang diarahkan dengan benar. Tapi bisa juga menjerumuskan kita bila dibiarkan tanpa kendali iman dan takwa. Nah, sekarang kita bisa membedakan antara kagum dan cinta itu bagaimana. Itu beda ya, teman-teman. Kalau kagum itu adalah kita tuh spontan, seringkali itu kita sementara di situ kalau kagum. Jadi tuh kita melihat sesuatu yang masya Allah, tampan sekali, masya Allah, cantik sekali. Itu kan rasa kagum kita melihat seseorang. Tapi ketika kita mencintai seseorang itu lebih dalam, teman-teman, lebih dalam rasanya. Di situ tuh timbul rasa-rasa, adanya rasa untuk tanggung jawab dan kesiapan untuk berkorban. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita agar kita menjaga hati. Nah, beliau bersabda, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging, dan jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, kita bisa balik ke kisahnya Zulaiha yang kagum kepada Nabi Yusuf. Kagum itu nyata, tapi Yusuf lebih memilih menjaga imannya. Nabi Yusuf ini kan adalah sosok yang dikaruniai wajah yang sangat tampan, Masya Allah sekali teman-teman. Akhlaknya mulia dan ketakwaannya tuh tinggi. Bahkan ketampanannya ini membuat banyak orang terpesona. Termasuk si Zulaiha ini, istri Al-Aziz, pejabat tinggi dari Mesir. Bahkan suatu ketika Zulaiha yang sangat kagum kepada Nabi Yusuf alaihissalam mencoba untuk menggoda beliau. Kemudian Allah abadikan peristiwa ini di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 23 yang isinya adalah dan perempuan yang disebutkan adalah Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Nabi Yusuf pun lebih memilih lari menuju pintu untuk menjaga kehormatan dan imannya. Meski akhirnya baju beliau itu harus robek dari belakang. Kejadian ini tuh menjadi bukti bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah, teman-teman. Di situ kalau teman-teman membaca tentang kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaiha ini tuh Masya Allah banget. Nah, di dalam kisah ini kan menunjukkan bahwa kagum itu adalah fitrah. Tapi jika kita tidak dijaga dengan iman, itu bisa berubah menjadi sebuah godaan. Kemudian Nabi Yusuf juga mengajarkan teladan untuk menjaga diri dengan takwa. Meskipun berada dalam kondisi yang sulit. Allah ini kan menolong orang yang ikhlas menjaga kehormatannya. Nah ini awalnya kan si Zulaiha ini, si istri Al-Aziz, seorang pejabat tinggi di Mesir, dia ini kagumnya tuh luar biasa banget kepada ketampanannya si Yusuf ini. Karena dia ini tidak mampu menahan rasa. Dia sampai mengundang para wanita Mesir saat mereka melihat wajah Yusuf. Mereka sampai tak sadar melukai tangannya dengan pisau. Di sini tuh diabadikan di dalam Quran Yusuf ayat 31. Dan ini tuh dibuktikan betapa rupawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaiha ini sempat mencoba meraih Yusuf dan menutup pintu-pintu dan mengajaknya untuk bermaksiat. Di situ kan timbul adanya fitnah. Akibat fitnah itu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara meski dia ini tidak bersalah, teman-teman.
Nah, di situ ada gejolak perubahan si Zulaiha. Setelah bertahun-tahun, Yusuf keluar dari penjara dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia ini menjadi pejabat tinggi di Mesir. Sementara itu, si Zulaiha ini hidup dalam penyesalan. Dalam bagian riwayat Israiliyat yang disebutkan bahwa suaminya ini si Al-Aziz ini meninggal dunia, teman-teman. Dan harta dan kedudukannya tuh hilang. Kemudian Zulaiha ini menua dalam kesedihan karena dulu tuh salah dalam mengikuti hawa nafsunya. Kemudian di situ mulailah si Zulaiha bersungguh-sungguh kepada Allah. Dia berdoa agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Allah pun menerima taubatnya si Zulaiha ini. Di situ Allah mempertemukan kembali Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah menjadi sebuah penguasa di Mesir. Allah mempertemukan kembali dengan Zulaiha. Dalam sebagian riwayat yang disebutkan Zulaiha itu dipulihkan kembali kecantikannya oleh Allah karena ketulusan taubatnya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menikahi si Zulaiha. Nah, di dalam pernikahan ini mereka bukan karena atas dasar nafsu, tapi atas Allah itu ridho, atas izin Allah. Setelah keduanya melewati ujian yang panjang. Yusuf dengan kesabarannya, Zulaiha dengan penyesalan dan taubat. Jadi apa yang perlu kita catat di sini? Yusuf menikah dengan Zulaiha, banyak banget sumber dari yang mengatakan bahwa kagum bisa menjerumuskan jika dia tidak dikendalikan dengan iman. Kemudian Allah ini maha penerima taubat. Zulaiha yang dulunya salah arah akhirnya diampuni. Dan takdir Allah itu sudah pasti indah. Janji Allah itu nyata. Dan keadilan Allah itu pasti. Dulu Yusuf diuji karena fitnah Zulaiha, tapi akhirnya Allah satukan mereka dalam ikatan yang halal. Yang Allah ridhoi. Itu kan Masya Allah banget teman-teman. Nah yang ketiga adalah belajar melepaskan dengan elegan. Ini ya yang ketiga ya teman-teman. Nah jadi kita gimana sih? Kita harus melepas dan mengapa harus melepas? Jawabannya adalah tidak ada, tidak semua orang ini yang kita kagumi adalah jodoh kita teman-teman. Harus perlu kita ingat. Tidak semua yang kita kagumi adalah jodoh kita. Allah tahu apa yang terbaik meski hati kita menolak. Kan sudah ada di dalam Quran surat Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah kemudian gimana sih langkah cara melepaskan dengan elegan? Yang pertama adalah menyadari rasa. Bagaimana cara menyadari rasa? Kita harus bermuhasabah diri, introspeksi diri. Apa ya yang salah dengan kita? Apakah niat kita sudah benar? Yang kedua adalah mengalihkan fokus dari manusia ke Allah, dari dunia ke akhirat. Ketika kita mengejar dunia, ya kita yang akan kita dapatkan ya hanya dunia. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, kita mengejar Allah, maka dunia akan mengikuti. Kemudian kita harus menjaga jarak dengan sehat agar hati kita tidak terus terikat. Isi dengan amal-amal produktif. Datang ke majelis ilmu, belajar untuk berdakwah, membuat karya, ilmu, mengeksplor ciptaan Allah.
Coba teman-teman yang sekarang megang pulpen boleh ditulis. Nanti malam kalau mau sholat istikharah, mau sholat tahajud, boleh tuh minta doa sama Allah. Ya Allah, kuatkan aku melepas apa yang bukan takdirku dan lapangkan dadaku untuk ridho. Ridho atas apa yang menurutmu baik, bukan yang menurutku baik. Dan yang keempat adalah menata hati agar kuat dan dewasa. Yang pertama adalah gimana cara kita menata hati agar kuat dan dewasa. Kita harus ikhlas dalam melepas. Ikhlas itu bukan berarti melupakan sepenuhnya teman-teman. Tapi menerima takdir Allah dengan lapang dada. Gak boleh marah. Nah, ciri hati yang dewasa itu bagaimana? Kita tidak perlu memaksakan sesuatu yang di luar kendali. Bisa mendoakan dengan tulus tanpa harus berharap kembali. Yang ketiga, lebih fokus memperbaiki diri, bermuhasabah diri. Kemudian, yang berikutnya adalah alihkan energi kagum menjadi sebuah karya. Contohnya nih, seperti Imam Syafi'i yang menyalurkan kerinduannya kepada ilmu. Yang terakhir, yang keenam adalah bab tentang istikharah, teman-teman. Ini paling penting, penting banget. Menentukan dengan hati tenang. Nah, sholat istikharah ini kan adalah doa penyerahan penuh kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengajarkan kita, jika salah seorang dari kalian berkehendak pada suatu perkara, maka hendaklah kalian sholat 2 rakaat lalu berdoa. Nah ini, istikharah ini kan bukan hanya sekedar mencari mimpi, tapi ketenangan hati dalam memilih jalan, teman. Nah di situ kan Allah mempertemukan pasti ada alasannya. Di situ tuh Allah mempertemukan kita dengan seseorang itu pasti ada alasannya. Allah mempertemukan kita dengan seseorang bisa jadi untuk memberi kita pelajaran. Atau kadang Allah mempertemukan agar kita belajar untuk melepaskan. Kadang kita dipertemukan agar kita memberi pelajaran kepada orang lain. Lewat akhlaknya, lewat sikapnya, lewat doa. Maka jangan pernah kita sesali sebuah pertemuan. Setiap takdir Allah adalah bagian dari skenario besar di dalam hidup kita. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, kesimpulan dari kajian pada malam hari ini adalah kagum itu adalah fitrah, tapi harus dijaga. Dan melepaskan adalah tanda kekuatan iman. Allah ini mempertemukan selalu dengan alasan, pasti membawa alasan. Kita dipertemukan dengan seseorang pasti ada alasannya. Entah kita yang akan memberikan pelajaran atau agar kita yang belajar atau malah kita yang akan diberi pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah ridho kepada takdir akan melahirkan hati yang tenang. Kan Masya Allah banget teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin dari saya sekian dulu. Karena waktunya sudah mepet sekali. Ini mau ada sesi tanya jawab nggak Kak? Mungkin dibuat satu atau dua pertanyaan, apakah Kak Ulan berkenan? Baik-baik boleh. Ya, oke, baik. Nanti kita bisa melihat waktu juga sih, Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih buat Kak Ulan yang telah menyampaikan materi yang sangat relate dengan suasana hati kita ya, teman-teman semuanya. Di sini aku izin membacakan sekelas aja terkait materi pada hari ini. Eh, Mengagumi itu adalah hal yang biasa dan itu sudah menjadi fitrah, tetapi kita perlu tetap harus melepaskan juga karena melepaskan itu adalah suatu kekuatan pada diri kita gitu, Masya Allah. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget untuk raise hand
dan menyalakan mic-nya. Atau bisa juga melalui komentar chat. Ditunggu teman-teman. Ayo buru-buru. Teman-teman yang masih ingin bertanya atau memiliki merasa bingung atau dirinya sendiri, boleh banget tanya sama Kak Ulang. Kepada teman-teman, silakan. Izin moderator, bolehkah bertanya? Oh, boleh Kak, dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Eh, Kak Ulan izin tanya ya, Kak. Eh, di sini kan di dalam Quran Kak kan telah dijelaskan gitu ya, bahwasannya perempuan baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya ya, Kak. Tapi di dunia nyata itu sepertinya ada seperti yang kayak perempuan baik ketemu sama laki yang nggak baik gitu. Itu bagaimana ya, Kak? Sekian, mungkin itu aja pertanyaannya, Kak. Afan tadi suaranya kurang jelas, boleh diulang? Baik, saya ulang ya, Kak. Kan di dalam Quran itu telah jelas, Kak ya, bahwasannya perempuan baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya ya, Kak ya. Tapi kadang ada yang saya temui di dunia nyata, bahwasannya ada yang perempuan baik ketemu sama yang laki-laki nggak baik. Contohnya kayak perempuan yang ahli ibadah, yang sabarnya ya sabar tingkat dewa lah bisa dikatakan. Tapi ketemunya sama suami yang kayak preman, yang suka mabok, suka judi, itu kayak mana ya, Kak? Oke, terima kasih buat Kak Dama. Dari Kak Ulan, untuk apa langsung menjawab atau menampung satu pertanyaan lagi? Baik, akan satu-satu dulu, saya jawab dulu. Oke, kepada Kak Ulan, Insya silakan. Allah, ini intinya perempuan baik bertemu dengan laki-laki yang tidak baik. Baik, ini dari Kak siapa? Kak Dama. Baik, izin menjawab ya. Jodoh itu adalah sebuah cerminan, teman-teman. Tapi Allah juga berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Ayat ini kan sering dipahami secara sederhana. Perempuan baik pasti dapat laki-lakinya yang baik. Namun para ulama menafsirkan, menjelaskan maknanya itu lebih dalam, teman. Kita membaca sebuah ayat, arti ayat kita tuh juga harus belajar tentang tafsirnya, teman-teman. Nah, di ayat ini tuh tidak selalu bermakna bahwa jodoh suami istri, melainkan bisa bermakna dalam konteks ucapan dan perbuatan. Perkataan itu baik hanya pantas untuk orang baik, sedangkan perkataan keji hanya pantas untuk orang yang keji. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir kan sudah dimasukkan bahwa apa ya, yang dimaksud bisa juga adalah sebuah balasan di akhirat, yaitu orang baik akan dipertemukan dengan yang baik di surga, surganya Allah yang lebih indah. Kenapa bisa seperti itu? Mengapa perempuan baik bisa dipertemukan dengan laki yang kurang baik? Itu jodoh itu bukan hanya cerminan, teman-teman. Tapi jodoh juga bisa sebagai ujian di dalam kehidupan. Allah mungkin sedang menguji kesabaran kamu. Allah mungkin sedang menguji keikhlasan kamu. Allah mungkin sedang menguji iman kamu. Baik, dari Kak Dama, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih, Kak, sudah terjawab. Oke, Masya Allah. Oke, selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Oke, Kak Ulan, mungkin ini di kolom chat ada yang bertanya dari Kak Zawin, apakah wajar jika seseorang masih menangisi cinta lama meski telah lama berlalu? Kepada Kak Ulan, diusahakan untuk menjawab. Gimana Kak? Tadi kurang jelas. Oke, baik Kak. Ini ada pertanyaan di chat dari Kak Zawin. Apakah wajar jika seseorang masih menangisi cinta lama meski telah berlalu? Begitu, Kak Ulan. Jadi ceritanya belum move on ya. Betul sekali. Jadi ya itu wajar. Secara manusiawi itu adalah wajar. Mana kasih cinta lama itu sangat wajar secara fitrahnya. Allah memang menciptakan manusia kan dengan hati yang bisa merasa, bisa mencintai, dan bisa kehilangan. Itu kan juga ada di dalam Quran surat Yusuf ayat 84, ya ayat 84 di situ kan diceritakan bahwa Nabi Yakub alaihi salam sampai menangis bertahun-tahun karena berpisah dengan anaknya Yusuf. Air matanya tidak bisa berhenti hingga matanya menjadi putih. Jadi rasa sedih karena kehilangan apalagi cinta itu manusiawi teman-teman. Tapi jangan biarkan tangis itu menguasai hidup kita. Yang tidak wajar adalah jika terus-menerus menangisi cinta lama sampai menghalangi ibadah, membuat kita tidak bisa melangkah untuk maju, atau membuat kita menutup hati dari takdir baru yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda teman-teman di apa ya? Aduh, astagfirullah lupa. Nah, bukanlah kekuatan itu karena menang dalam gulat, melainkan orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah atau emosi. Nah, menangisi cinta lama ini kan boleh, tapi jangan sampai kita kalah dengan kesedihan. Menangis juga ibadah loh teman-teman, jangan salah. Jika tangisan itu membuat kita kembali kepada Allah, curhat kepada Allah, dan akhirnya menambah iman, maka tangisan itu bernilai pahala. Jadi ya wajar, wajar sekali menangisi cinta lama itu bagian dari fitrah manusia yang memiliki hati. Tapi jangan sampai kita berlarut-larut ya teman-teman semua ya. Jadi tuh jadikan tangisan itu sebagai doa, jadikan kehilangan itu sebagai jalan pulang untuk menuju Allah. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia ingin menggantikannya dengan yang lebih baik. Kan Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, dari Kak Zawin, apakah sudah terjawab? Kak Zawin. Insya Allah sudah terjawab ya. Oh ya, Kak Ulan isi bertanya, apakah masih bisa dibuka sesi tanya jawab atau sudah dicukupkan ya? Nggak apa-apa sih, aman-aman aja. Wah, aman ya. Lagi ini di kolom chat juga ada pertanyaan. Oke, izin menjawab, izin untuk membacakan kolom chatnya ya, Kak. Baik, Dari Kak Delia Nur. Izin bertanya, jika sebelumnya sudah ada laki-laki yang berniat untuk serius melangkah ke arah pernikahan, tapi beliau menjanjikan dalam waktu 1 tahun lagi. Dan selama waktu menunggu itu, kita sering main di chattingan seperti pacaran, tapi tidak. Tetapi akhir-akhir ini saya merasa kalau sudah terlalu berlebihan, sehingga memutuskan untuk membatasi hubungan dengan tidak chattingan dan bertemu lagi dan memberikan kesempatan beliau jika sudah yakin. Silakan langsung ke rumah. Apakah langkah saya yang diambil sudah benar ya Kak Ulan? Kepada Kak Ulan dipersilakan menjawab. ya Allah ini adalah pertanyaan yang sangat bijak dan menunjukkan hati yang ingin menjaga diri dengan cara yang diridhoi Allah. Itu sama, saya juga seperti itu teman-teman. Kita harus menjaga jarak ya teman-teman ya. Betul, itu baik banget. Karena niat baik itu tidak selalu cukup teman-teman. Jika seorang laki-laki ini berniat untuk serius tapi masih menunda-nunda lalu mengisi waktu kita dengan sering main atau chattingan atau malah niatnya itu praktisnya itu bisa mengikis keberkahan.
Kan itu nggak baik ya teman-teman ya. Jadi kan Rasulullah juga pernah bersabda di dalam hadisnya, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Jadi meski statusnya serius, jika interaksinya belum halal, tetap saja rawan fitnah. Kemudian keputusan untuk membatasi itu sangat tepat teman, sangat tepat. Tapi pasti di hati kita kan pasti akan rasanya tuh sepi, sedih, takut gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Apa yang harus kita lakukan untuk memutuskan ini? Menghentikan chatting dan pertemuan yang tidak perlu. Kemudian memberi ruang hanya jika dia emang benar-benar siap untuk melamar dan datang ke rumah. Itu adalah poin yang penting. Ini adalah langkah yang bijak, benar, dan penuh dengan kehormatan sebagai seorang wanita. Jodoh itu nggak bakal tertukar teman-teman. Insya Allah jodoh itu tidak akan tertukar. Karena Allah itu sudah menuliskan takdir kita. Siapa pasangan kita, kapan datangnya, dan dengan cara apa. Kan sudah dijelaskan di surat At-Talaq ini. Di ayat 1 sampai ayat 3 itu dijelaskan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di Quran surat At-Talaq ayat 1 sampai 3 itu nanti pokoknya di situ nanti dijelaskan kepada siapa kita kapan takdir siapa pasangan kita, kapan datangnya dan dengan cara yang seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Masya Allah. Jadi ini adalah langkahnya itu sudah benar. Bahkan itu adalah tanda kematangan iman kita. Iman kita itu sudah matang. Karena menjaga diri dari yang syubhatnya tuh lebih mulia daripada larut dalam janji yang belum pasti. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih buat Kak Ulan atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Kak Ulan, apakah boleh dibacakan? Iya, nggak apa-apa teman. Oke, siap. Dari Kak Zafira. Assalamualaikum, isi bertanya, bagaimana dengan perempuan yang takut untuk membuka hati lagi di saat banyak manusia yang mengecewakan? Bagaimana cara Menyakit. bagaimana cara meyakinkan hati untuk yakin bahwa cinta itu tak selamanya mengecewakan? Kepada Kak Ulan, silakan untuk jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengakui, kita harus jujur dan beri ruang untuk terluka. Gak apa-apa teman-teman. Wajar kalau kita takut itu gak apa-apa. Gak apa-apa banget. Kita tuh jangan maksakan segera sembuh. Segera sembuh. Luka hati itu perlu kita akui. Perlu kita rasakan. Dan lalu disembuhkan. Kita harus ngasih izin untuk berduka. Menulis perasaannya, menangis, mungkin berbicara dengan sahabat atau keluarganya yang dia percaya. Itu adalah bagian dari penyembuhan teman-teman. Jadi nggak apa-apa banget. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak apa yang harus kita lakukan sebagai pondasinya itu apa gitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak zikir, sholat, dan istighfar. Ketenangan hati ini kan sering datang lewat dekat kepada Allah. Kan ada doa ringkasnya teman-teman. Ya Allah, sembuhkanlah hatiku, dekatkan aku kepada yang terbaik untuk agama, dunia, dan akhiratku. Dan ingat teman-teman, cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dari situ kita belajar bahwa standar kasih yang sehat adalah Allah. Allah. Semuanya ini ada tentang Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus bermuhasabah diri yang terstruktur. Jadi sudah rapi, ditulis nih. Apa yang membuatku sakit? Itu apa ditulis. Kemudian apa yang harus aku pelajari dari kisah itu ditulis. Kemudian apa batasan yang ingin aku buat di hubungan yang berikutnya itu apa yang harus aku perbaiki di situ. Kemudian yang kedua adalah batasi nostalgia. Hapuslah teman-teman, hapus. Diarsip
pesan yang menyakiti, kurang stalking media sosial mantan, jurnal syukur dan progres, tulis 3 hal baik setiap hari. Catat kemajuannya, sekecil apapun. Misal, hari ini aku lagi udah nggak chattingan sama dia gitu. Tulis, itu kan kemajuan. Kemudian ke gratis sedikit demi teman-teman. Gak apa-apa, step by step. Oke. Sepertinya Kak Ulan terkendala jaringan ya teman-teman semuanya. Tapi dari Kak Zafira, apakah sudah sebagian terjawab pertanyaan yang dijawabkan oleh Kak Ulan? Sudah, Masya Allah. Oke, terima kasih. Jadi dari teman-teman semua, apakah dari Kak Dama, Kak Zawid, Kak Ai- Dia, Delia, terus Kak Zafira sudah terjawab semua ya pertanyaannya? Oh, sudah. Iya, sepertinya Kak Ulan ada eh, kesusahan jadian. Mari kita tunggu sebentar ya. Semoga Kak Ulan bisa kembali bersama kita sampai akhir acara. Mungkin dari teman-teman boleh banget nih buat nge-review materi yang udah disampaikan Kak Ulas lagi. Kita mungkin menunggu sekitar 5 menit gitu ya teman-teman. Bisa kali di kolom chat nge-review materi yang sudah didapatkan dari Kak Ulan. Tapi tadi dari pertanyaannya Kak Ulan, dari eh, yang disampaikan sama Kak Ulan, itu sangat relate sama kalian semua kan, dan pastinya kalian sudah paham apa yang Kak Ulan sampaikan kan. Oke, boleh kali di kolom chat selagi kita menunggu langsungnya kembali. Atau mungkin teman-teman bisa nih sharing selagi menunggu Kak Ulan, bisa sharing-sharing setelah ikut kajian hari ini gimana moodnya, apakah sudah membaik, terus apakah sudah mulai mantap untuk meninggalkan seseorang gitu. Mungkin boleh banget nih teman-teman meramaikan di kolom chat.
Mohon maaf ya guys, sepertinya ada kendala di sinyal. Jadi tolong dimaafkan kalau misalnya gejalanya rada-rada menghilang. Oh ya nih, aku tadi kan Kak Ulan tuh ngasih 6 materi kan. Nah, itu tuh 6 bab poin gitu loh. Teman-teman masih ada yang inget gak poinnya apa aja yang 6 itu? Yang pertama apa juga? Memahami fitrah kagum dalam Islam. Terus yang kedua apa juga teman-teman? Ayo ramaikan kolom chat ayo teman-teman. Sekali kita mereview materi dari Kak Ulan nih. Terus jadi Kak Ulan tuh kasih contoh Nabi siapa yang kita Nabi siapa yang dicontohkan sama Kak Ulan yang istrinya adalah Sulaiha. Nabi siapa coba teman-teman ada yang bisa nebak gak? Suaminya Sulaiha itu siapa? Kesentil Kak, kalau ternyata mengagumi tidak boleh sesembarangan itu. Kagum adalah kita namun harus dijaga. Betul banget Kak Cindy. Kagum itu harus dijaga. Kagum itu harus dijaga dan itu suatu fitrah. Jadi teman-teman is oke mengagumi tapi tetap harus dijaga. Bisa kali teman-teman juga mereview materi-materi selain Kak Cindy ada Kak Farah, ada Kak Asti, Kak Sanya, Kak Hana, terus ada Kak Nistina, Kak Ria, Kak Fitria, dan masih banyak lagi teman-temannya. Kak Nur, terus Kak Iren, Kak Lela. Nah, itu boleh banget kita selagi menunggu pematerinya datang mereview materi sekilas tentang apa yang sudah disampaikan sama Kak Ulan. Betul. Jadi kalau yang aku dapetin ya dari teman-teman semua apa yang Kak Ulan sampaikan itu sangat relate banget sama kehidupanku. Apalagi kita tuh seorang perempuan tuh nggak mungkin nggak kagum sama seseorang gitu. Se Apa sih? Ketika kita walaupun menutup hati ya teman-teman, tapi itu tetap ada rasa di mana kita tetap akan ada seseorang yang mengagumi. So dari apa yang Kak Ulan sampaikan itu membuat aku kayak sadar, oh ternyata aku tuh juga salah mengaguminya. Kenapa aku juga begitu? Harusnya aku bisa menjaga dan nggak taker IG-nya dari kelas itu. Ya, ini ya kita sama-sama belajar teman-teman semuanya dan kita saling bisa menguatkan hati kita. Kalau misalnya mengagumi itu fitrah, tapi kita tetap harus menjaganya karena fitrah itu adalah kesucian, teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, review materi apakah ada yang relate dengan diri sendiri atau oh ternyata relate banget nih ternyata oh ternyata aku belum sampai di tahap itu atau oh ternyata aku nggak relate kayak gitu kan ada tuh ketika seseorang ngasih ketika mengagumi tapi ternyata oh aku udah lost kontak duluan ya aku mengagumi aku langsung lost gitu jadi kayak kalian keren sih kalau yang langsung lost kontak dan menghapus semua sosial media
dari sosial media kelas kalian di kehidupan kalian. Wah, mana merasakannya. Tapi sekarang udah nggak merasakan kan? Atau masih merasakan? It's okay Kak Zafira. Karena ya begitu ya. Kita tuh hidup dan Allah tuh memberikan hati dan perasaan. Karena kita manusia, kita yang diberikan perasaan dan akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul banget, indah banget cintanya Suleha. Siapa ya pengen cintanya seperti Suleha? Kasih reaction dong, guys. Reaction. Siapa yang cintanya ingin seperti Suleha? Kalau aku sih, yes. Oke, baik teman-teman. Aku mengucapkan permohonan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya karena terkait Kak Ulan ya, mohon maaf sebesar-besarnya karena Kak Ulan berkendak terhalang oleh sinyal ruahnya sehingga tidak bisa membersamai teman-teman sampai akhir. Aku juga perwakilan dari panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama jalannya Zoom pada malam hari ini banyak kendalanya teman-teman semuanya. Mungkin sebelum itu kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Bagi kepada kakak operator bisa melakukan sesi dokumentasi terakhir. Kepada kakak operator dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, Kak, izin mendokumentasi terlebih dahulu ya, Oke, Kak. teman-teman. Terima kasih buat Oke, kakak dimulai dari operator yang telah mengambil sesi dokumentasi. Aku mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas Kak Ulan dan atas panitia. Semoga di next session kita bisa bertemu lagi. Semoga di next session kita bisa bertemu lagi dalam kondisi jaringan yang stabil, dalam keadaan yang sehat walafiat, dan tanpa kekurangan suatu apapun itu. Dan aku selaku moderator pada kajian malam ini izin mohon maaf apabila dalam penyampaian dan memandu acara banyak kesalahan kepada teman-teman. Baik, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majid. Subhanakallahumma astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah